Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari ini kita boleh kembali lagi bertemu secara online dalam ibadah Gereja Gideon Ebenezer Bandar Lampung. Saya percaya bahwa sukacita ada bersama kita dimanapun kita berada saat ini. Kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan sebab anugerah Tuhan besar bagi kita. Sebab penyertaan Tuhan saya percaya boleh ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi saat ini, biarlah sukacita dari Tuhan senantiasa ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita mau siapkan hati kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kenalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala ucapan syukur kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan. Ini keseluruhan hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Sebab sungguh Engkau Raja kami. Kau Tuhan kami. Thank you Lord Jesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu
selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggal namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Ditinggikan Kau Tuhan, dimuliakan Kau Yesus. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, dimanapun kami ada Tuhan, kami meninggikan Kau, kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo yang di rumah, boleh kasih salam kanan kirinya. Kalau itu suamimu, kalau itu anakmu, kasih salam. Boleh juga kasih tos. Ya, kasih tos ya. Oke, saya percaya bahwa sukacita ada bersama dengan kita.
walaupun kita tidak bersama-sama, ini untuk kesekian kalinya kita masih harus ibadah secara online. Satu hal saya percaya bahwa Tuhan ada bersama saudara. Immanuel, amin. Yes. Come on, kita akan memuji Tuhan. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan agungkan Dia selamanya, mari semua tinggikan Dia. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan agungkan Dia selamanya, mari semua tinggikan Dia. Sekali lagi, bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan agungkan Dia selamanya, mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan agungkan Dia selamanya, mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan agungkan Dia selamanya, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia. Berkesudahan dalam hidup kita, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang
selamanya. Yes. Selamanya kita memuji Tuhan, amin. Saya percaya sukacita semakin nyata dalam keluarga kita semua, amin. Yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh dibentuk dengan firman Tuhan. Thank you Lord Jesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, beberapa waktu yang lalu beberapa teman menyiapkan satu tayangan video. Bentuknya adalah sebuah lagu. Saya percaya bahwa lagu ini boleh menguatkan setiap kita. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Tengah obat dan arus percobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu
Bapak Ibu, shalom untuk kita semua. Kita tadi sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan beracara di tengah kita, Tuhan yang akan berfirman di tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk anugerah kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga walaupun kami tidak bisa beribadah secara bersama-sama, berkumpul secara fisik, tetapi Tuhan, kami percaya kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing, tapi kami satu hati, kami satu roh, kami datang kepada Tuhan, kami merendahkan diri kami membuka hati kami untuk beberapa saat ini Tuhan. Kami mau menerima kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan berfirman-Lah di tengah kami. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami menyiapkan tanah hati kami menjadi tanah yang siap, tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Biar setiap kata dan kalimat yang kami terima, yang kami dengarkan, biarlah itu Roh Kudus yang menggerakkannya. Dan biarlah kami semua boleh menangkap apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Dan kami mau sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersukacita karena kembali kita boleh bersekutu. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Dan juga dalam ibadah saat ini bukan hanya jemaat Tuhan GDI Ebenezer yang ada di Kota Bandar Lampung, tapi saya percaya juga ada banyak saudara-saudara kita yang di kota-kota lain yang sedang mengikuti ibadah ini atau mendengarkan khotbah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini khotbah yang akan disampaikan ini masih sangat berkaitan dengan khotbah saya yang disampaikan pada ibadah raya 2 minggu yang lalu. Nah, khotbah dalam ibadah raya 2 minggu yang lalu itu disampaikan dengan judul mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari judul khotbah ini, saudaraku, mungkin kita ada yang berpikir ini khotbahnya terlalu tinggi, atau ini satu kalimat atau statement judul khotbah yang sangat bombastis. Atau ada juga mungkin bisa berkata ini seperti dilebih-lebihkan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saudaraku, karena saya mendengar ada kesaksian, saudaraku, ada anak Tuhan, saudaraku, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin doa, saudaraku, bahkan sering confess firman, sering mengucapkan firman di masa-masa pandemik ini, saudaraku. Nah, saudara, dan apa yang terjadi? Dia percaya perlindungan Tuhan, dia nggak ragu perlindungan Tuhan, tapi Bapak Ibu saudara, akhirnya anak Tuhan ini kena COVID, kena corona. Ini kisah nyata dan akhirnya meninggal dunia. Nah, saudaraku, lewat kejadian ini dan kita juga tahu banyak berita, banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga kena penyakit corona dan akhirnya juga ada beberapa yang harus meninggal dunia, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita hubungkan dengan tema ini, mengalami kuasa atau kedahsyatan kuasa firman Tuhan, sepertinya tidak bersesuaian, saudaraku. Sepertinya kalau firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu luar biasa, kenapa banyak anak Tuhan dan kenapa bahkan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan kena corona dan akhirnya dia meninggal. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kejadian-kejadian ini, saudaraku, ini tidak melunturkan keyakinan kita, iman kita bahwa benar firman Tuhan itu kuasanya begitu dahsyat. Nah, saya percaya kalau urusan kena penyakit dan kemudian meninggal dunia, saudaraku, itu
pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu tema ini bukan sesuatu yang terlalu jauh, terlalu tinggi, tetapi saya percaya tema ini sangat realistis, ini sangat real, ini kebenaran yang sangat nyata dalam hidup kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengulangi secara singkat Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi dasar kita sehingga kita betul-betul yakin, kita betul-betul mempercayai bahwa firman Tuhan yang ada pada kita, saudaraku, itu punya kuasa yang ajaib, punya kuasa yang dahsyat. Benar bahwa kedahsyatan kuasa daripada firman Tuhan itu kita bisa alami dalam hidup kita sehari-hari. Nah, 2 minggu lalu telah dijelaskan bahwa kenapa saudaraku firman Tuhan itu begitu dahsyat. Karena Ulangan pasal 32 ayat 47a berkata begini, sebab perkataan ini, itu maksudnya firman Tuhan, bukanlah perkataan yang hampa. Jadi ini jelas, ayat ini bicara sama kita bahwa firman Tuhan bukanlah kata-kata yang hampa, bukan kata-kata yang lemah, bukan kata-kata yang kosong sia-sia. Tapi ayat ini berkata bahwa firman Tuhan atau perkataan ini itu adalah hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri meneguhkan hal ini. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4 Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ini pada waktu Tuhan Yesus digoda atau dicobai oleh iblis di padang gurun. Ayat ini berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Benar, berarti Ulangan tadi berkata bahwa perkataan ini atau firman Tuhan bukanlah perkataan yang hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Yesus meneguhkannya di dalam Matius 4 ayat 4 bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, manusia tidak hidup dari makanan jasmani saja, tapi ayat ini Tuhan Yesus mau memberitahu kita bahwa kita hidup dari setiap perkataan firman Tuhan. Berarti firman Tuhan itu hidup kita, atau dengan kata lain, tanpa firman Tuhan kita mati. Nah, kemudian yang berikutnya Yesaya 55 ayat 11a berkata, demikianlah firmanku atau firman Tuhan yang keluar dari mulutku, mulut Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku, kepada Tuhan dengan sia-sia. Atau dengan kata lain, kalau firman Tuhan sudah dilepaskan oleh Tuhan, firman Tuhan sudah Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada kita, maka firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia atau tidak mungkin gagal. Berikutnya, di dalam Bilangan pasal 11 ayat 23 dan juga ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, itu mengisahkan bahwa firman Tuhan itu begitu dahsyat, tidak gagal dan pasti terjadi. Di mana dalam kisah ini, saudaraku, Tuhan berfirman kepada Musa, kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memberi mereka makan. Dan bisa bayangkan, orang Israel 600.000 orang, bahkan lebih, saudaraku. Nah, mereka sedang posisi ada di padang gurun, dan mereka mesti dikasih makan daging. Itu mau cari daging dari mana? Hal yang mustahil bagi manusia. Tapi begitu Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberi mereka makan, maka firman Tuhan tidak gagal dan benar terjadi. Nah, dari ayat-ayat ini saya mau meneguhkan Anda sekalian bahwa mari percayailah firman Tuhan. Firman Tuhan itu begitu dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengkaitkan, melanjutkan khotbah ini, saudaraku, bahwa begini, kedahsyatan kuasa firman Tuhan itu kita jangan selalu mengkaitkan atau menghubungkan dengan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang mujizat, yang dahsyat-dahsyat. Ya, kita percaya, kita harus yakin bahwa kuasa firman Tuhan, kedahsyatan kuasa firman Tuhan itu sanggup mengerjakan hal-hal yang dahsyat seperti itu, hal-hal yang spektakuler. Tapi pada kesempatan ini saya mau membawa kita bahwa kedahsyatan kuasa firman Tuhan itu berkaitan atau berhubungan dengan 5 hal penting dalam hidup kita. Yang pertama, kedahsyatan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, memampukan kita untuk
kita bisa ada di dalam kondisi keadaan yang tak tergoyahkan, sekalipun kita ada di tengah penderitaan, kita ada di tengah kesulitan, kita ada di tengah bahkan aniaya, kita ada di tengah seperti kondisi yang kita alami saat ini, atau kita sedang berada di berbagai-bagai pencobaan yang lainnya. Nah, kuasa kedahsyatan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita yang akan memampukan kita untuk kita bertahan tak tergoyahkan dengan semua keadaan tersebut. Itu mujizat. Itu kedahsyatan kuasa firman Tuhan membuat kita tak tergoyahkan apapun keadaannya. Yang kedua, kedahsyatan kuasa firman Tuhan memampukan kita untuk menolak atau untuk membuat kita menang atas semua godaan, gaya tarik dunia ini yang akan menarik kita untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Kita percaya bahwa kita hidup di era di masa kecanggihan ini, ada begitu banyak gaya tarik dunia menarik kita untuk jatuh, untuk kita jauh daripada Tuhan. Nah, percayalah bahwa kedahsyatan kuasa firman Tuhan itu menyanggupkan kita untuk berkata tidak. Yang ketiga, kedahsyatan kuasa firman Tuhan memampukan kita untuk kita bisa menang. Nah, ini perhatikan baik-baik. Untuk kita bisa menang atas apa, saudara? Atas kemapanan, atas kenyamanan, atas kemakmuran, atas harta kekayaan yang bisa Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, poin ini menarik. Kenapa? Karena mungkin kita, masa sih bisa begitu, saudara? Oh iya, saudara bisa lihat Bapak Ibu saudara, dalam kehidupan anak-anak Tuhan ada banyak anak-anak Tuhan. Waktu dia masih miskin, waktu dia belum ada apa-apa, doanya kencang banget. Ya kan? Wah, waktu dia masih biasa, saudaraku, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Doa puasa rutin, baca Alkitab rutin, meyakini firman Tuhan luar biasa. Tapi begitu Tuhan angkat, Tuhan berkati dia, begitu berkat Tuhan dicurahkan bagi dia, hidupnya jadi mapan, hartanya bertambah, maka Bapak Ibu saudara tidak jarang, bahkan ada banyak anak Tuhan, begitu Tuhan percayakan harta benda, justru ada banyak orang yang jatuh. Ada banyak orang yang bahkan jauh dari Tuhan. Nah, saya percaya kedahsyatan kuasa firman Tuhan, salah satu tujuannya adalah memampukan kita, memperlengkapi kita, membuat kita, kalau kita dipercayakan harta kekayaan, kita dipercayakan berkat Tuhan secara materi, itu tidak jadi bumerang atas kita, itu tidak membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi jauh daripada Tuhan, tetapi itu membuat kita, hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Kita mengerti bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, kedahsyatan kuasa firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk kita alami dalam hidup kita, itu memampukan kita untuk terus bangkit setiap kali kita jatuh. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan kuasa firman Tuhan, kita bisa jatuh dan tergeletak. Dengan apakah kita bisa bangkit dari setiap kejatuhan kita? Saya mesti kasih tahu kepada kita semua, kita nggak bisa mengklaim diri kita karena kita begitu rohani, hidup kita begitu dekat sama Tuhan, atau kita jabatannya pendeta, pelayan, majelis di gereja, maka kita bisa mengklaim bahwa kita tidak akan jatuh. Nggak mungkin, justru itu bahaya, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sebuah kesombongan. Saudara, Adam dan Hawa mau kurang kudus apa? Diciptakan langsung serupa segambar dengan Allah, tapi jatuh kan? Raja Daud diurapi dengan begitu dahsyat, tapi jatuh juga. Nah, Bapak Ibu saudara, artinya begini, gak ada yang bisa memastikan dirinya, tidak ada yang bisa mengklaim dirinya bahwa dia tidak akan pernah jatuh. Tapi hari ini dengar baik-baik, kedahsyatan kuasa firman Tuhan menyanggupkan kita untuk bangkit setiap kali kita jatuh. Oleh karena itu saya mau memperhadapkan kepada saudara satu kalimat yang luar biasa. Sebanyak engkau jatuh, sebanyak itu pula lah engkau harus bangkit.
Ada amin Bapak Ibu Saudara? Karena saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk jatuh tergeletak. Ketika kita jatuh, maka kuasa kedahsyatan firman Tuhan itu akan membuat kita terus bangkit. Oleh karena itu bangkitlah. Kalau Anda hari-hari ini sedang lemah, kalau Anda hari-hari ini sedang terpuruk, jatuh dan lain sebagainya, mari jangan terus ada di dalam kejatuhanmu. Ambil keputusan, izinkan kuasa firman Tuhan mengangkat engkau, membuat engkau bangkit kembali. Nah, yang kelima Bapak Ibu Saudara, kedahsyatan kuasa firman Tuhan itu mengubah hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Saya percaya tidak akan ada perubahan hidup semakin serupa dengan Kristus kalau bukan oleh karena kedahsyatan kuasa daripada firman Tuhan. Sesuai visi gereja kita, bahwa gereja kita sedang berjalan di dalam satu arah, di dalam satu tujuan, dalam satu visi yang Tuhan percayakan bagi kita untuk hidup kita berubah serupa dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup di dalam kedahsyatan kuasa firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 5 hal ini kita akan alami dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itu ditentukan atau dimulai dari langkah pertama, yaitu adalah dimulai dari kita mesti bangun fondasi dasar hidup kita. Tanpa kita bangun fondasi atau dasar hidup kita, maka kita tidak akan bisa membangun, kita tidak akan mengalami hal-hal yang dahsyat yang Allah sediakan lewat kedahsyatan kuasa firman Tuhan. Nah, sama seperti orang kalau bangun rumah. Orang kalau bangun rumah, nggak ada orang bangun rumah dimulai bangun atapnya duluan. Nggak ada orang bangun rumah dimulai bangun dari tiangnya dulu. Maka kalau orang membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah, maka nomor 1 langkah pertama harus dibangun yang namanya fondasinya. Harus dibangun yang namanya dasar. Oleh karena itu 5 hal yang akan kita alami dari kedahsyatan kuasa firman Tuhan, kita akan alami dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama adalah mari kita bangun fondasi dasar dari hidup kita. Kalau dasar hidup kita, fondasi hidup kita salah bangun, saudaraku, maka bangunan di atasnya juga akan berbahaya. Oleh karena itu, mari khotbah hari ini, pagi ini saya mau mengajak kita untuk kita memeriksa fondasi dasar daripada hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 berkata demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, saudaraku, maka saudara nggak boleh fokus kepada ayat 48-49. Karena 48-49 itu adalah perumpamaan, pengandaian, diumpamakan. Yang paling esensi dari ayat ini adalah ayat 46 dan 47. Jadi saudara mesti jeli, saudara mesti cermati baik-baik. Nah, saudara coba lihat ayat 46 dan 47. Itu ada 2 model kekristenan. Ayat ini tidak bicara Kristen dan non-Kristen.
Ayat ini tidak bicara percaya Tuhan Yesus dan tidak percaya Tuhan Yesus. Enggak. Ayat ini bicara anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen. Ada dua model. Ada model orang Kristen di ayat 46 dan ada model orang Kristen di ayat 47. Nah, saya akan mulai dengan ayat 47. Kalau model orang Kristen ayat 47 dikatakan begini, setiap orang yang datang kepadaku datang kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi model orang di ayat 47 ini disamakan dengan siapa? Nah, diumpamakan atau disamakannya dengan ayat 48. Jadi saudara mesti mengerti, ayat 47 pasangannya ayat 48. Ayat 47 itu maksudnya Tuhan, ayat 48-nya itu diumpamakan seperti di ayat 48. Nah, kalau begitu ayat 46 itu diumpamakannya ayat 49. Jadi ada model orang Kristen ayat 47, ada model orang Kristen ayat 46. Nah, orang Kristen yang di ayat 47 diumpamakan, katanya ayat 48 bilang apa? Dia seperti orang bangun rumah, Pak, Bapak Ibu Saudara. Bangun rumah dan dia gali dalam-dalam dan dia menemukan batu dan dia meletakkan dasarnya, fondasinya di atas batu. Nah, model orang ini Bapak Ibu Saudara, orang pertama ini kalau datang air bah, ingat ayat 48, orang ini yang menggali dalam-dalam dalam meletakkan rumahnya di atas dasar batu, saudara, itu ada dua hal yang datang menghantam dia. Pertama air bah, yang kedua banjir. Jadi air bah dan banjir datang melanda menghantam rumah ini. Rumah ini tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan karena dia dibangun di atas dasar yang kokoh. Ayat 49 yang adalah gambaran daripada orang yang ada di kelompok ayat 46, saudaraku, ayat 49 bilang apa? Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Poinnya adalah tidak melakukan. Ada banyak orang Kristen dengar khotbah, dengar firman Tuhan, oke, baca Alkitab oke, tapi tidak mentaatinya. Nah, ayat ini bilang apa? Kalau tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah, kalimat ini garis bawahi, tanpa dasar. Ayat 48, orang pertama tadi bangun rumah ada dasarnya. Sedangkan di 49 bangun rumah gak ada dasarnya, saudaraku. Nah, tanpa dasar, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Begitu datang banjir, gak perlu air bah. Di ayat 49 gak ada air bah. Di ayat 48 ada air bah. Itu banjir dengan skala besar, air bah dan banjir. Tapi di ayat 49 gak ada air bah. Artinya apa? Kalau kehidupan orang tanpa dasar, bangun rumah, bangun kehidupannya tidak ada dasarnya, gak perlu air bah, Pak. Banjir biasa saja langsung hancur, roboh. Nah, pertanyaannya, kita mau bangun rumah kita model 48, ayat 48 atau ayat 49? Nah, sekarang saudaraku, mari kita lihat ayat, saya mau jelaskan model orang Kristen yang di ayat 46. Ini penting. Ayat 46 bilang apa? Mengapa kamu berseru? Nah, kata berseru itu di terjemahan yang lain, bahkan di Alkitab berbahasa Inggris, itu nggak bilang berseru, itu memanggil. Nah, jadi di ayat ini dibilang begini, mengapa kamu memanggil kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Artinya apa? Artinya kekristenan model ayat 46 adalah kekristenan yang fokusnya manggil-manggil Tuhan. Saya mau jelaskan kepada kita, pertanyaan saya begini, kalau orang memanggil, itu yang jadi bos, yang manggil atau yang dipanggil? Pasti yang manggil. Saya belum pernah ketemu ada pembantu manggil majikannya dan nyuruh-nyuruh majikannya. Nah, oleh karena itu saudaraku, kekristenan model ayat 46 adalah kekristenan yang hanya manggil-manggil. Memanggil Tuhan nggak salah. Tetapi dalam konteks ini fokusnya dia manggil Tuhan. Jadi Tuhan yang disuruh datang, dia yang pasif, dia yang nunggu. Tetapi yang dahsyatnya kalau kita lihat di ayat 47, fokusnya bukan manggil, fokusnya dia datang. Itu beda banget.
Nah, sebentar saya akan jelaskan hal itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini penjelasan daripada ayat ini. Mari putuskan, mari selidiki hati kita. Apakah bangunan hidup kita, rumah hidup kita dibangun di atas dasar, punya dasar, atau seperti yang 49, nggak ada dasarnya. Nah, tapi saya rindu menjelaskan kepada kita, sebenarnya gambaran apa sih air bah dan banjir itu? Nah, saya mau mencoba menyodorkan kepada saudara satu definisi. Air bah dan banjir itu apa sih? Itu adalah bicara semua kesulitan, semua pergumulan, persoalan, bahkan badai yang datang dari luar menghantam kita, dan itu pasti diizinkan Tuhan. Menghantam hidup kita dengan satu tujuan, untuk membuktikan apakah hidup kita adalah rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh, saudaraku, trauma atau menghakimi banjir dan juga air bah ini seperti nggak ada gunanya, hanya untuk menghancurkan hidup kita. Tidak. Saya percaya air bah dan banjir ini adalah didesain dan sengaja diizinkan Tuhan untuk datang menghantam kita supaya terbukti, supaya ketahuan hidup kita pondasinya kokoh atau tidak. Sebab dua rumah ini, kalau nggak ada air bah, nggak ada banjir, dua rumahnya kelihatan kokoh semua. Nah, sama kehidupan kita juga, kalau nggak ada pencobaan, nggak ada badai, nggak ada gelombang, nggak ada banjir, nggak ada serangan, nggak ada hantaman, saudaraku, seolah-olah kekristenan sama. Nah, saya percaya bahwa air bah dan banjir itu penting dalam hidup kita. Tuhan izinkan itu supaya ketika banjir air bah datang menghantam kita, akan ketahuan. Dan tujuannya bukan supaya kita menilai orang, wah dia gak ada dasar. Enggak, tujuannya adalah supaya kita mengkoreksi diri kita, supaya kita mengetahui diri kita. Kita bisa memeriksa diri kita, apakah hidup saya ini sedang dibangun di atas dasar batu karang, yaitu firman Tuhan atau tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari, air bah dan banjir penting dalam hidup kita. Nah, Tuhan, apa tujuan Tuhan Yesus membuat perumpamaan dua rumah ini? Yang satu kokoh tak tergoyahkan, yang satu dihantam banjir langsung roboh. Tujuan Tuhan Yesus apa? Saya mau memberikan kepada kita, tujuan Tuhan Yesus memperhadapkan perumpamaan ini adalah untuk menyadarkan kita semua agar kita sungguh-sungguh serius memeriksa, memperhatikan, dan memastikan bahwa hidup kita, rumah tangga kita, suami kita, istri, anak-anak kita adalah anak-anak Tuhan, orang percaya yang hidupnya sedang berdiri, sedang berjalan di atas dasar yang kokoh, yang tidak bisa digoyahkan oleh air bah, oleh banjir, oleh badai apapun juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, perumpamaan ini datang kepada kita, ini penting sekali. Ini sangat serius untuk kita memeriksa diri kita, untuk kita memeriksa hidup kita. Apakah dasar kita benar atau tidak? Atau apakah kita punya fondasi, atau jangan-jangan rumah hidup kita nggak ada fondasinya sama sekali. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya apa sih fondasi hidup kita itu? Nggak lain Bapak Ibu. Fondasi hidup kita yaitu yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu. Kedahsyatan kuasa firman Tuhan. Bapak Ibu percayalah, setiap kata dan kalimat dalam Alkitab firman Tuhan ini, itu adalah fondasi hidup kita. Dan saudara percaya firman itu dahsyat banget. Saya rindu saudara baca di dalam Matius pasal 24 ayat 35. Ayat ini berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan firman Tuhan tidak akan berlalu. Anda bayangkan, langit dan bumi akan berlalu habis Pak, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah goyah. Firman Tuhan akan tetap kekal. Jadi ayat ini memberitahu kita betapa hebatnya, betapa dahsyatnya firman Tuhan. Nah, Anda bayangkan kalau firman Tuhan yang tidak berlalu, langit dan bumi bisa habis, bisa lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu ini. Anda bayangkan kalau ini jadi dasar hidup kita. Wow. Anda bayangkan kalau firman Tuhan yang begitu hebat, langit dan bumi aja ini hancur, lebur, lenyap, berlalu.
firman Tuhan tetap kokoh, tetap ada, tetap eksis. Nah, Anda bayangkan kalau firman Tuhan begitu dahsyat jadi pondasi kita. Berarti hidup kita luar biasa. Apapun boleh datang, air bah, tsunami, apapun, badai hebat apapun boleh datang. Kita akan tetap berdiri kokoh. Mari pastikan pondasi hidup kita adalah kedahsyatan kuasa firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mau akhiri dengan poin ini. Fondasi dasar yang kokoh, yang tak tergoyahkan, dibangun dalam hidup kita ternyata melalui 3 hal penting. Yaitu di ayat 47 dan ayat 48. Saya ulangi sekali lagi 2 ayat ini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Oh, artinya kalimat sebelumnya ini adalah gambaran orang yang kalau dia hidup di situ, wow, itu dahsyat banget. Karena ia disamakan dengan orang yang membangun rumah. Ayat 48, membangun rumah, menggali dalam-dalam, menaruh fondasinya di atas dasar batu. Datang air bah, datang banjir, tidak pengaruh apa-apa bagi rumah itu. Rumah itu tetap kokoh berdiri. Nah, saya berharap ini jadi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap kokoh berdiri, iman kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tetap berkata, Engkau baik Tuhan. Sekalipun kita di lembah kekelaman, sekalipun kita dalam penderitaan, sekalipun ada penyakit atau apapun, kita tetap menunjukkan bahwa hidup kita adalah rumah yang didirikan di atas batu. Nah, ada 3 hal. Ada 3 hal penting menurut ayat 47. Yaitu apa? Sederhana. Katanya begini, setiap orang yang datang kepadaku, itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan perkataanku. Dan yang ketiga, melakukannya. Jadi Bapak Ibu, ternyata 3 ini yang menjadi pondasi kita. 3 ini saudaraku yang menjadi kekuatan kita menghadapi apapun juga. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, mendengarkan apa yang kita dengar, itulah firman Tuhan. Kemudian melakukannya. Kalau kita hidupi 3 ini, hidup saudara dahsyat benar. Air bah, banjir boleh datang, tapi kita akan tetap berdiri kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini gak sulit. Dan 3 hal ini bukan hanya bisa dilakukan oleh orang sekolah tinggi-tinggi, teologi dan sebagainya. Enggak. 3 hal ini semua orang bisa lakukan. Kenapa? Karena kalau kita datang kepada Tuhan, mana pernah Tuhan nanya ijazah kita? Mana pernah Tuhan melihat status kita? Enggak. Semua orang miskin, kaya, tinggal di bawah kolong jembatan atau tinggal di istana, semua orang punya akses yang sama untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepada Tuhan. Nah, tetapi saya mau tekankan begini. Poin pertama dari 3 hal ini, datang kepada Tuhan itu bicara apa sih? Datang kepada Tuhan itu artinya membuktikan kita punya keintiman dengan Tuhan. Kita punya relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya kita bisa datang kepada Dia. Yang kedua, mendengarkan perkataan itu bicara apa? Itu bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Dan juga itu bicara, baca Alkitab, itu dengar suara Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, bukan cuma membaca, merenungkan, tetapi kita mau komitmen melakukan, mentaatinya. Selamat untuk mengalami kedahsyatan kuasa daripada firman Tuhan. Saya berharap jemaat Tuhan menjadi jemaat yang siap menghadapi banjir, menghadapi badai, menghadapi air bah. Kita tidak bisa menolak semua itu. Kita mesti siap. Kesiapan kita fondasi hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum saya berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, mari kita nyatakan iman kita sesuai firman Tuhan yang kita sudah terima. Walau 1000 rebah di sisimu. Artinya apa? Kalau fondasi hidup kita kokoh, kalau hidup kita memiliki dasar fondasi yaitu adalah batu, gambaran daripada firman Tuhan, maka kita kata berdiri kokoh. Tapi kalau hidup kita tanpa dasar, maka kita akan dilindas, kita akan roboh, kita akan hancur. Hari ini mari selidiki hati kita. Yes. Walau 1000 rebah
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Yes, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus katakan sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari setiap jemaat Tuhan yang kita semua ada di hadirat Tuhan, mari selidiki hati kita, periksalah hidup kita, izinkan Roh Kudus memberitahu kita, apakah hidup kita sungguh-sungguh sedang dibangun di atas dasar yang benar. Dasar yaitu batu karang yang teguh, yaitu adalah firman Tuhan yang hidup. Mari hari ini serahkan hidupmu. Saya mau berdoa bagi setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaatmu, setiap anak-anakmu yang sedang ada di dalam siaran online ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk satu demi satu setiap kami. Roh Kudus, mari selidiki hati kami. Beritahu kami Tuhan, kalau bangunan rumah hidup kami sedang terancam karena fondasi kami ternyata adalah pasir, adalah tanah, dan hidup kami tidak sedang dibangun di atas sebuah dasar yang benar. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami boleh buat keputusan hari ini untuk kami sungguh-sungguh Tuhan memastikan bahwa kami mau mencintai firman-Mu. Kami mau berkata, biarlah hidup kami penuh dengan firman Tuhan, karena kedahsyatan kuasa firman Tuhan itulah yang akan memampukan kami untuk tak tergoyahkan oleh air bah, oleh banjir, oleh hantaman apapun juga. Kami akan tetap berdiri kokoh. Kami akan menjadi kesaksian menunjukkan bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang dibangun di atas dasar yang benar, dia akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hamba menyerahkannya dalam tangan-Mu. Berkati setiap rumah tangga jemaat Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Hamba menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada. Kami tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dalam masa-masa sukar ini, Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, ini syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan sudah datang kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, bersama katakan amin. Saya percaya bahwa setiap kita boleh diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Dalam setiap kita boleh menjadi pelaku dari setiap firman Tuhan, dan kita boleh terus bertumbuh di dalamnya. Kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GD Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati.
GBA adalah suatu komunitas yang rindu membaca Alkitab dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp sebagai sarana untuk saling memberi semangat antar para peserta. GBA telah menjadi suatu gerakan baca Alkitab yang terdiri dari orang-orang yang rindu membaca Alkitab, serta menjadikan baca Alkitab sebagai suatu kebutuhan sehari-hari. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Pak Rudi dan Saudara Sony. Mari bergabung dengan GBA, kita baca firman setiap hari. Salam cemungut. Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang social distancing, maka kegiatan ibadah minggu sementara dalam bentuk online melalui media sosial Facebook. Untuk kegiatan komsel di rumah-rumah dan kegiatan program gereja diliburkan untuk sementara waktu, sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Atas perhatian seluruh jemaat GD Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di ujung ibadah kita. Saya mengundang yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat kekasih Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita arahkan hati, pikiran, seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, berkat, rahmat dari Allah Bapa kami yang ada di surga, kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, kuat kuasa, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kami, memenuhi, melingkupi seluruh hidup kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan terima berkat Tuhan ini. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan.